Akun saya kena hack. Alright guys, welcome back to AUC Channel. Nah, jadi kali ini gua akan sharing atau pengalaman gua yang beberapa hari kemarin gua terkena hacker ya. Jadi akun Google gua atau akun YouTube gua ini diganti. Yang dimana setelah diganti akun Google-nya itu malah menampilkan live streaming Bitcoin guys ya. Sudah banyak kebanyakan dari ini kasusnya terjadi pada tahun 2020 yang dimana semua YouTuber gaming ya, sasaran dari pencuri hacker ini adalah YouTuber gaming yang dimana dia nanti bakal kena hack. Sampai aja aura gaming aja kena kan guys ya. Selama gue ngeliat historinya kan banyak tuh video-video uh, atau seseorang yang mempublikasikan bahwasannya akun YouTube-nya kena hack dan diubah menjadi live streaming Bitcoin. Nah, jadi kali ini gua akan menceritakan sesingkat-singkatnya supaya paham dan siapkan dari sekarang guys ya akun kalian itu supaya tidak kena hack juga ya. Semoga aja kalian tidak kena guys ya, atau mungkin yang kena bisa lebih detailnya menonton video ini lebih lama lagi, kita sampai selesai. Tonton ini video ini sampai habis guys ya. Kalau kalian belum kena, semoga aja nggak kena ya, biar bisa jadi nambah ilmu saja. Oke, jadi gini, kejadian ini tuh ada beberapa faktor guys ya. Yang gue dapetin itu adalah faktornya dari email. Jadi gue mendapatkan sebuah tawaran ya. Tawaran yang dimana ini kita kasusnya itu gue dapat dari tanggal 28 Januari pukul 5 pagi guys ya, dari email sebelah. Nah, karena kalau akun gue itu, kalau kalian bisa lihat di deskripsi tersebut, dulunya itu ada sebuah alamat email bisnis. Di situ diarahinnya ke email satunya. Jadi kalau di deskripsi channel AOC channel ini bukan email bisnis itu, melainkan email beda. Nah, dia nge-email ke bisnis itu, kemudian karena laptop gua yang ini, itu browser Chrome-nya itu defaultnya pakai AOC channel. Nah, di sini mulai kesebar. Oke, pada tanggal 28 Januari gue dikirimin sebuah email untuk menawarkan kontrak kerja atau membuat sebuah video tentang game Monster Legend. Ini dia gamenya ya. Sebenarnya gue cek Monster Legend itu ada ya, gue cek itu ada, tapi di sini gue langsung ngebales, kalau kamu sanggup maka kami akan menindaklanjuti selanjutnya. Gue langsung balas dong. Nah, ada email lagi di tanggal 29 Januari pukul setengah 1 siang. Di situ gue dapat email pembalasan tentang judul, tapi gue nggak baca. Gue bacanya itu ya ketika tanggal 2 Februari. Jadi gue selang 5 hari lah atau 4 hari lah tidak buka email karena gue ada kesibukan sendiri. Nah, ketika pada tanggal 2 Februari malam hari itu ya, gue baru kepikiran, perasaan gue punya email gitu ya, punya sebuah pesan email yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan game, yaitu Monster Legend. Ya gue sebutin aja Monster Legend ya, siapa tahu nanti kalau kalian dapat ya segera waspada ya. Monster Legend. Nah, di situ tuh keterangannya katanya kalau misalkan Anda bersedia ya untuk bekerja dengan kami atau mempromosikan sebuah game kami, maka kami akan memberikan suatu imbalan 50%. Sebuahnya itu totalnya tuh USD 1.100 dolar kalau nggak salah ya guys ya. Kisaran kalau dirupiahin itu ada 16 juta rupiah deh. Apa gue salah itu ya? Pokoknya itu aja. Ada 1.100 USD dolar. Katanya gitu. Nah, di bawahnya lagi, di situ ada sebuah kayak ajudan video. Misalkan kita tuh mau lihat video mana nih? Di situ ada berapa banyak link? Kalau nggak salah ada 10 ada 7 link YouTube ya, atau berapa lebih tuh gue lupa. Di situ gue klik-klikin itu YouTube-nya. Klik yang YouTube dulu, bukan link download ya. Link itu gue klikin, gue lihat ternyata ada. Tapi tahun kemarin tentang kayak contoh kayak YouTuber gaming di dunia itu ada pokoknya. Nah, ketika gue udah liatin semua, kan gue nggak tahu ya bahasa Inggris guys ya, gue minim. Gue di bawahnya tuh ada yang namanya sebuah link yang dimana itu merujuk kita supaya mendownload sebuah file. Nah, di dalamnya itu terdapat sebuah aplikasi dan juga ya sebuah script dan sebuah kontrak kerja dalam berbentuk Word guys ya, berbentuk Word.
Nah, gue download, kemudian itu di password. Di situ udah ada keterangan passwordnya, bla bla bla. Di ekstrak melalui passwordnya, dan di dalamnya itu terdapat sebuah 3 folder kalau nggak salah. Yang pertama game aplikasinya atau exe, yang kedua itu sebuah script, dan ketiga itu sebuah word ya, filenya lah kalau kontrak kerja gitu. Saya lupa. Nah, ketika gue dicek semua, terakhir gue ngeran ya. So, gue tuh terakhir ngeran aplikasi tersebut. Ternyata gue nggak paham, karena gue pemula guys ya, karena gue nggak paham tentang sebuah hacker. Ketika itu gue sembari pusing gitu ya, ini kenapa aplikasi nggak jalan. Gimana sih kalau kalian ditawarkan sebuah perusahaan terus USD dollar bla 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 bla, bukan semangat gitu ya, kayak percaya gitu. Ternyata tidak guys ya, tidak semuanya seperti itu bohong guys ya. Kayak contoh, mungkin dia mau urgent cuman kayak fake-nya gitu loh. Gimana sih kalau hacker tuh punya cara-cara lain. Nah di situ ketika gua klik run ya, pada tanggal 2 Februari malam nih ya, malam hari jam 9 kalau nggak salah, jam 9 malam tanggal 2 Februari 2022. Di situ gua ngeran dan tidak ada terjadi apa-apa. Biasanya kan kalau kita ngeran itu kan biasa aja. Terus gua run as dong, run as administrator di laptop gue ini. Dan ada kejadian di situ, kejadiannya tentang kayak tidak apa-apa lah, cuma ada tanda silang gitu. Setelah itu gue cuek dong, apaan sih aplikasi nggak jelas gitu ya, gue mikir aplikasi nggak jelas. Ternyata aplikasi itu terdapat sebuah malware guys ya, virus yang dimana nantinya akan menyebar ke laptop kita. Di sini di laptop gue tuh menyebar. Nah pada kejadian 2 Februari itu, esok harinya gue langsung kena guys ya. Pada tanggal 3 Februari di jam 5.40 kalau nggak salah ya, jam 5.40 gua mendapatkan sebuah notifikasi yang banyak banget di handphone gua. Apa notifikasinya? Ini dia. Notifikasinya adalah sebuah tinjauan akun, sandi diubah, terus email pemulihan diubah, kartu sandi diubah. Anehnya gini guys. Ketika gua dapat sebuah pemberitahuan, kan gua bangun pagi guys ya, jam 5 pagi, jam 5 gua udah bangun. Nah, jam setengah 6 gua kayak ada pemberitahuan, sandiannya diubah. Kan gua kaget ya. Biasanya kan kalau di akun itu suka ada namanya dua autentifikasi sekarang, ya kan, verifikasi 2 langkah sama verifikasi ya email pemulihan lah. Ada email pemulihan dan nomor telepon kan biasanya. Di situ anehnya ketika gua ada sandi diubah, kan langsung gua klik tuh ya di handphone. Gua langsung ubah. Itu masih bisa. Tapi ketika gua ubah sandi yang baru, di situ langsung tiba-tiba boot, kayak boot gitulah, semacam boot. Email pemulihan diubah, kata sandi diubah, terus nomor telepon diubah, malah dihilangin sama dia. Semua yang terhubung di dalam akun itu sama dia di logout semua, dikeluarin semua, sampai tidak ada yang bisa mengakses akun tersebut. Dan anehnya setelah terjadi kejadian tersebut, itu malahan dia mengganti akun channel gua. Jadi Microlife ini dia fotonya, Microlife nih, kalian bisa lihat tuh ya, Microlife. Lucunya dia langsung menampilkan live streaming. Dan gue panik dong. Wih, ini dia ngelakuin live streaming. Gue inget waktu itu gue pernah nonton channelnya Atta Halilintar, yang dimana akunnya kena hack juga kan, sampai ada jadiin live streaming gitu. Langsung pada ngedem dem 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 dem, langsung pada minta bantuan sampai berapa juta subscriber kena gitu loh guys, akun gitu. Mungkin karena malware sih ya gitu. Nah setelah kejadian live streaming, gue langsung dong minta tolongnya ke siapa. Gue nggak ada siapa-siapa, gue bukan siapa-siapa, gue orang biasa, dan gue juga kuliah baru semester 1 malahan, dari jurusan TI gitu. Yang dulunya sih gue berbasisnya TI gitu ya, tapi gue berusaha kalem, berusaha tenang, dan jangan panik. Apapun itu jangan panik guys ya, jangan panik, tetap kalem. Nah caranya adalah, waktu itu gue nonton sebuah video ya, dimana video itu dari Jagat Review ya sih, dari Jagat Review. Nah di situ dia juga kena hack. Caranya adalah kalian bisa merecovery akun kita yang sudah ada dari Google tersebut. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya, tidak bisa merecovery, kalian harus segera mencolek tim Google atau tim YouTube dengan cara Twitter. Kalian bisa memposting, mungkin cara ini bisa efektif nih, cara seperti ini ya. Ini gua cara mencoleknya. Jadi gua membuat sebuah
postingan di Twitter gua dan mencolek dia, dan alhamdulillah waktu itu di DM. Nah, ini bagian yang paling penting buat gua sendiri ya, buat kalian semua yang nonton video ini. Ketika kalian didapatkan sebuah DM, kalian harus penting ya, jangan seperti esai yang panjang. Kalian harus to the point aja, to the point. Apa sih permasalahan kalian, apa. Waktu itu gua ditanyain tentang sebuah ditanya sebuah tentang email. Apakah kamu punya email, sebuah email baru yang tidak pernah terhubung ke akun yang kena hack gitu? Seluruh akun gua itu terhubung ke akun gua semua yang kena hack. Dan akhirnya gua buat baru nih, email baru, dan tidak pernah terhubung ke siapapun. Gua buat baru, gua kasih email tersebut. Ketika email tersebut dikasih, kita harus tunggu lagi. Gua tetap nunggu, tetap memperhatiin sebuah chattingnya, dan alhamdulillah ada balasannya, yaitu tentang silakan kamu mengisi Google Formulir. Google Formulir itu yang akan membantu untuk bisa membalikkan akun yang kena hack itu. Nah, ketika kamu mendapatkan sebuah akses, jadi itu kayak akses pribadi, nggak bisa login ke semua email gitu. Misalkan kamu kan punya hak akses untuk login ke formulir tersebut. Kalau misalkan kalian pakai akun lain, nggak akan bisa. Cuman akun tersebut yang sudah kamu kasihkan kembali. Ingat-ingat ya, rasanya ingat, harus diingat, pokoknya jangan lupa. Nah, saran gua dari sekarang ya, tolong perhatiin dari sekarang ya, jangan skip, tolong perhatiin. Jadi persiapkan yang namanya ID channel. ID channel kalian itu, kalian bisa di YouTube Studio ya, di YouTube Studio di setelan gitu, setelan lanjutan, di penyesuaian kalau salah ada setelan lanjutan. Itu kalian cari ID channel, ya kan, ada ID channel bla bla bla, ya kan, UID channel dan lain sebagainya. Kalian siapin itu aja dulu, jangan sampai lupa. Silakan screenshot aja dulu di situ. Dan kalau misalnya kalian terhubung ke sebuah akun AdSense ya, kalian tuh biasanya suka ada, kalau login AdSense itu ada VUB strip angka bla 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 bla. Nah, itu harus diingat guys ya, dari sekarang harus diingat. Untung gue inget waktu itu. Kemudian setelah itu ada sebuah kayak harus mempersiapkan bukti-bukti bahwasannya akun kamu kehack. Nah, ketika akun kamu dihack, segera mungkin screenshot sebanyak mungkin, foto aja, foto. Kalau misalkan kalian nggak punya live streaming, nggak punya handphone, atau misalkan nggak punya laptop, kalian screenshot. Tapi kalau misalkan kalian punya laptop, silakan dibuka live streaming ketika si hack itu live streamingkan akun kamu. Segera videoin atau foto supaya nanti menjadi bukti tambahan gitu guys ya. Pokoknya kalian semua yang ada di akun Google kalian sekarang ini lebih baik disimpenin. Kayak contoh kode cadangan, email pemulihan harus ganti gitu sih guys ya. Pokoknya kalian tetap tenang. Nah, ketika itu nanti setelah diisi Google formulirnya, di situ kalian menunggu. Nah, gue itu ngisinya jam 10 siang kan, gue kan kenanya jam setengah 6 kan ya, jam setengah 6 pagi pada tanggal 3 Februari. Gue dikasih Google formulirnya itu sebuah form pada jam 10. Gue suruh ngisi, gue selesai sebelum duhur. Gue nungguin dong, ada email nggak ya. Nah, sambil gue nungguin, gue ngeliat video yang lain. Ternyata kita harus menunggu antara sehari atau 2 hari atau lebih, atau cuma mungkin berapa jam doang. Nah, gue jenuh dong. Gue mau main game Genshin nggak bisa, gue mau main game Mobile Legends login lagi. Ya walaupun bisa sih, terus gue main COC gitu. Pokoknya sangat penting. Bayangkan kalau misalkan akun kalian kena retas dan akun itu udah terhubung ke semua perusahaan-perusahaan, apa yang kalian lakukan coba? Gila sih. Nah, setelah itu pada tanggal 4 Februari, keesokan harinya, pada jam yang sama, pagi, jam 7 pagi ya guys ya, gue dapat email dari pihak Google bahwasannya silakan Anda merecovery akun yang sudah kami pulihkan. Jadi ketika kita kena hack, akun gue itu dinonaktifkan. Ketika gue lupa sandi, itu nggak bisa, karena dari Google-nya langsung dinonaktifkan gitu guys ya. Lalu gue langsung pemulihan aku, ternyata recovery, untung nomor gue masih pada aktif semua. Saran gue dari sekarang, yang terhubung ke akun Google itu minimal nomor teleponnya aktif semua guys ya, jangan sampai yang nggak aktif. Kalau misalnya kalian nggak aktif, itu berbahaya sangat guys ya, karena kalian nanti susah.
kehilangan sendiri gitu akun kamu. Segera ganti secepat mungkin guys ya, untuk alamat email pemulihan atau nomor telepon pemulihan dari sekarang, supaya bisa kalian login ke akun kalian gitu guys ya. Setelah gua itu selesai, gua harus ngirimin sebuah email lagi. Ada tiga tiga apa ya, tiga isian kalau nggak salah. Pertama, alamat IP ya, IP address kita itu ketika di pemulihan di mana. Misalkan handphone kalian tuh IP addressnya berapa, nanti dikasih link semua ngecek IP itu tuh satu berapa, dan di mana lokasi anda untuk pemulihan akun. Dan ketiga adalah apa perbedaan dari akun sebelumnya sampai akun sekarang. Kalau gua, uniknya guys ya, uniknya si ketika kejadian gua channel YouTube gua dihack, yang berubah nih guys ya, yang berubah nih, foto profil itu berubah, nama YouTube-nya berubah, terus deskripsi YouTube gua hilang, dihapus sama dia. Lalu komunitas YouTube gua dihapusin sama dia. Buset dah. Untungnya video gua nggak dihapusin, cuman di privasi. Dari sekian 370 video mungkin ada yang di privasi hampir 100 lebih. Anjir, betapa nggak rumitnya gitu guys ya. 100.000, 100 lebih lah. Nah, gua harus hidupin lagi dong satu-satu ya, disitulah pengalaman gua guys ya. Jadi pokoknya harus standby terus, harus periksa pemulihan, jangan sampai kena hack kalian ya guys ya. Oke, cuman itu ya sih guys ya. Gue gak ada lagi sampai gue bingung sendiri. Untungnya gue punya backupan yang paling banyak gitu ya dari setiap akun, karena dulunya kan gue suka nyimpenin tutorial atau suka buat video tutorial cara tentang YouTube, cara kasih dolar itu kan gue pernah bikin dulu. Nah sekarang gue bikin lagi tentang pengalaman gue bahwasannya akun gue dihack. Intinya cuma satu guys ya, kalem, hadapin, logis, berpikir logis, tetap santai. Oke? Kalau kalian orang biasa sama seperti gue juga sabar. Tapi gue kesel, gimana caranya gue harus bisa gitu loh. Mungkin kalau orang-orang atas mah langsung pada ngedem. Gue juga sama. Cuman yang ngeliat berapa? 10, 5 di Instagram. Di WA, ya banyak sih di WA mah. Cuman gak ada yang ngerti gitu. Gimana caranya ngebalikin akun. Gue aja sampai nanya ke guru gue, gak bisa. Karena email pemulihan bla bla. Langsung aja gue cari YouTube, cari tutorial di YouTube tentang cara membalikan akun yang kena hijacker seperti ini, hijacker Bitcoin guys ya. Jadi nanti gue kasih judulnya hijacker Bitcoin ini guys. Kalian harus hati-hati. Ternyata sekarang juga masih ada gitu loh kasus pemodusan untuk bisa mendapatkan itu. Mungkin kasus mereka itu dibilang kayak Bitcoin apa sih, mana menghack akun Google kita atau akun YouTube kita, kemudian menampilkan Bitcoin mungkin untuk promosi guys ya, promosi dari Bitcoin tersebut supaya dia mengklik atau yang mengendorse kayaknya gitu guys ya. Oke guys lah, pokoknya akun gue sudah balik, sekarang gue udah bisa upload gitu ya sampai sekarang. Dan ya pokoknya cepet banget sih, Google cepet banget pokoknya, YouTube cepet banget responnya. Ketika gue ada lagi masalah cepet respon, kemudian sehari, pokoknya cuma sehari kerja aja sih ya, kita harus sabar menunggu. Oke, thank you so much, semoga bermanfaat untuk kali ini guys ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you next time to the video, bye bye, peace.